Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eunika Angela Putrantabarus dengan NIM 120220081 dari kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan dalam perencanaan kawasan ekonomi khusus di Gresik. Baiklah, agenda yang pertama ada landasan teoritis, yang kedua definisi kawasan, yang ketiga gambaran studi kasus, keempat gambaran rencana dan pengelolaan, yang lima ulasan kritis, yang keenam usulan agenda kebijakan, dan ketujuh agenda penelitian masa depan. Baiklah, yang pertama kita akan memasuki landasan teoritis. Yang pertama ialah teori neoklasik. Neoklasik ini dipelopori oleh David Ricardo, John Stuart Mill, dan Adam Smith. Yang merupakan ekonomi neoklasik adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada penentuan barang, output, dan distribusi pendapatan di pasar melalui mekanisme penawaran dan permintaan atau supply and demand. Lalu kita memasuki teori Keynesian yang mana dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang berfungsi. Ekonomi Keynesian ini adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah yang dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah, baik secara ekspor ataupun total pengeluaran dalam perekonomian. Selanjutnya di sini adalah teori cluster yang dimana dikemukakan oleh Michel Porlar yang memiliki arti ekonomi Keynesian ini adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun di luar wilayah. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa teori tersebut menjadi landasan teoritis pengembangan KEK-KI? Mari kita lanjutkan lagi. Jawabannya ialah secara dalam tiga teori tersebut. Yang pertama, secara dalam teori Keynesian, pendekatan ini dapat mengembangkan KEK ini dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan fasilitas pendukung bisnis seperti infrastruktur, layanan keuangan, dan dukungan teknologi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Lalu di dalam teori neoklasik adalah pendekatan yang dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus ini dengan menekankan pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pemberian insentif baik perusahaan yang dalam beroperasi di dalamnya. Terakhir, di dalam teori cluster merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus industri dengan menciptakan sinergi antara perusahaan yang beroperasi di dalamnya, meningkatkan keunggulan bersama, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam tiga teori tersebut, pengembangan kawasan ekonomi industri ini dapat diarahkan pada penciptaan lingkungan bisnis yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan intervensi pemerintah, pengembangan kerjasama antar perusahaan dan organisasi pendukung bisnis, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kawasan ekonomi khusus. Secara dalam pengertian, kawasan ekonomi khusus ini merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan memanfaatkan perekonomian tertentu. Adapun fungsinya, kawasan ekonomi khusus ini dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi khusus dan daya saing internasional. Fungsinya ini menurut dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 tahun 2009. Selanjutnya di sini ada tujuan kawasan ekonomi khusus tersebut. Yang pertama, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan, pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Yang kedua,
untuk meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Yang ketiga, memaksimalkan kegiatan industri baik secara ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang keempat, mempercepat perkembangan daerah. Dan yang terakhir, kelima, ialah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya di sini adalah merupakan kelembagaan yang terdiri dalam 3 bagian secara nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, yang dimulai dari secara nasional oleh presiden, turun ke Dewan Nasional, serta sekretariatan, dan lanjut dengan secara provinsi turun dari Dewan Kawasan beserta sekretariatan, eh, lalu turun ke dalam administrator kawasan ekonomi khusus di bagian kawasan tersebut atau persebaran tersebut. Lalu secara kabupaten atau kota turun ke dalam badan usaha kawasan ekonomi khusus yang telah tersebar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu kawasan ekonomi khusus, terkhususnya di kawasan industri atau KEKKI. Kawasan ekonomi khusus industri adalah salah satu jenis kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, manfaatkan untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan efisiensi di dalamnya. Zona industri ini diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri yang produksi untuk ekspor dan atau untuk dalam negeri. Kawasan ekonomi khusus ini diterapkan untuk menciptakan keterkaitan atau linkage yang kuat serta sinergi subsektor baik industri kecil, menengah, dan besar dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Dengan ini, kawasan ekonomi khusus ini dapat menjalankan perannya sebagai sebuah rantai atau pasok supply and chain. Adapun berikut ini peta persebaran kawasan ekonomi khusus industri di Indonesia. Yang pertama di sini ada KEK Arun Lok Seumawe, yang kedua KEK Semangkei, yang ketiga ada KEK Galang Batang, yang keempat ada KEK Kendal, yang kelima ada KEK Gresik, yang keenam adalah KEK Sorong, yang ketujuh ada KEK Bitung, yang kedelapan ada KEK Palu, yang kesembilan ada KEK MBTK, yang kesepuluh adalah KEK Batam Aeroteknik. Berikut ini adalah studi kasus yang saya dapatkan. Studi kasus yang saya dapatkan merupakan KEK KI Gresik. KEK Gresik ini memiliki target tenaga kerja itu 100.999.818 orang dengan target investasi di tahun 2030 senilai 2.317,86 triliun dengan luas areanya 2.167 hektar. Dalam kawasan ekonomi khusus Gresik ini memiliki landasan hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Adapun kegiatan utamanya, yang pertama itu ialah industri metal atau smelter tembaga dan baja, yang kedua adalah industri elektronik, yang ketiga industri kimia, yang keempat industri energi, yang lima ialah logistik. Berikut ini adalah peta persebaran atau lokasi di kawasan ekonomi khusus di Gresik. Di dalam kawasan industrinya memiliki area ramah lingkungan seluas 1.761 hektar, menawarkan utilitas fasilitas lengkap, berlokasi strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan pusat manufaktur untuk Indonesia dan Asia Pasifik, kompleks bebas banjir, terintegrasi dengan kawasan perumahan hijau dan subur serta pelabuhan laut terdalam di Jawa Timur. Lalu, letaknya di Kabupaten Gresik ini berada di Provinsi Jawa Timur yang menghadap ke Selat Madura.
Kawasan ekonomi khusus Gresik ini memiliki keunggulan geografis berupa adanya Pulau Madura sebagai natural breakwater yang menjadi KEK Gresik sebagai kawasan industri yang bebas tsunami dan gempa. Yang kedua yaitu kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan di dalam Peraturan Nomor 71 Tahun 2021 dengan kegiatan utama berupa industri smelter, nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Hingga tahun 2030, kawasan ekonomi Gresik ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 199.818 orang dalam peningkatan kerja yang tersebut untuk diharapkan memberi manfaat kegiatan ikutan atau multiplier efek pada lingkungan sekitar. Adapun kawasan industri terintegrasi di Gresik di Indonesia ini adalah JIIPE atau singkatan dari Java Integrated and Process Estates adalah realisasi konsep yang menjadi kenyataan, yakni kawasan industri terintegrasi yang pertama di Indonesia sekaligus terbesar di Jawa Timur. Tujuan utama JIPE Adapun tujuan utama JIIPE adalah berkontribusi secara positif terhadap penekanan pada efisiensi biaya logistik. Area JIIPE menggabungkan infrastruktur lengkap yang mencakup pelabuhan dalam, pelabuhan kering, dan ekspor tol langsung ke berbagai saluran distribusi pasar domestik dan internasional. Berikut ini adalah peta persebaran dari industri berat, industri sedang, industri ringan, serta utilitasnya. Berikut ini adalah ulasan kritis yang dimana ada permasalahan di dalam kawasan ekonomi khusus di Gresik. Di sini terdapat permasalahan oleh KEK Gresik yang dimana dulu ada kasus dugaan pengusahaan tanah warga yang dijual di JIIPE. Sehingga pada tanggal 3 September 2020, Mabes Polri mengeluarkan surat perintah dalam penyidikan. Di sini, warga mendesak bayar atas lahan yang dipakai untuk pembangunan JIIPE ini. Karena ada pendesakan oleh masyarakat, sehingga Pak Joko Widodo sangat menentang pengembalian tanah milik warga yang tidak diselesaikan. Hal tersebut, permasalahan ini telah terjadi karena manipulasi keterangan di dalam luas tanah, dengan kata lain telah terjadinya permainan dalam menjual tanah sampai ke bagian tanah kas desa. Maka demikian sangat diminta oleh Bupati Gresik untuk berperan aktif dalam transparansi data mafia tanah yang menguasai proses pembebasan tanah di kawasan pelabuhan JIIPE di Manyan Gresik tersebut. Menurut saya pribadi, untuk dalam solusi masalah studi kasus tersebut, sebelumnya saat dalam proses berkelanjutan pembangunan lahan tersebut, sangatlah dibutuhkan transparansi data yang berkaitan atas tanah tersebut, bahwasannya sudah benar aman dan tidak bermasalah, terlebih bagi masyarakat yang memiliki tanah dengan mendapatkan surat hasil sah penjual tanah dengan JIIP ini, agar tidak terjadinya permainan orang dalam seperti yang telah dijelaskan di atas. Baiklah, di sini secara dalam teori yang masuk ke dalam solusi di dalam teori tersebut itu ada teori neoklasik dan teori klaster. Nah, di dalam teori klaster ini menjelaskan dalam menekankan pada efisiensi pasar dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang dimana pendekatan neoklasik ini dapat membantu dalam mengatasi masalah kurangnya transparansi tanah dengan mendorong transparansi informasi dan memastikan harga tanah mencerminkan nilai sebenarnya. Lalu ada peraturan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik, dan mekanisme pasar yang efisien dapat diterapkan untuk mengatasi manipulasi tanah. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan regulasi, memberikan sanksi bagi praktik manipulasi tanah, dan meningkatkan transparansi dalam kepemilikan dan penggunaan lahan. Lalu selanjutnya ada teori klaster, di mana teori klaster ini menekankan pentingnya kerjasama antara perusahaan
dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang efektif. Dalam konteks ini, pendekatan klaster dapat digunakan untuk memecahkan masalah kurangnya transparansi tanah dan manipulasi tanah dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung di dalam KEK. Kolaborasi antar pemerintah, perusahaan, komunitas, dan organisasi lainnya dapat mempromosikan transparansi ketika bisnis yang baik dan pengawasan yang lebih baik terhadap kepemilikan dan penggunaan lahan. Penegakan regulasi dan penerapan praktik terbaik dalam klaster dapat membantu mencegah manipulasi tanah dan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak. Jadi, dalam kesimpulannya, usulan kebijakan agenda tersebut di dalam dua teori tersebut bahwa dalam pemecahan masalah, komunikasi pendekatan neoklasik dan klaster dapat efektif. Pendekatan neoklasik memberikan landasan untuk memperbaiki kerjasama dan regulasi yang memadai. Sementara pendekatan klaster mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan dalam KEK untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan adil. Berikut ini adalah agenda penelitian masa depan yang saya ajukan, yang dimana dalam rangka pengembangan KEK KI Gresik, maka judul atau topik yang saya angkat ialah pengaruh dampak ekonomi dengan adanya KEK KI Gresik dengan collaborative governance dalam metode teori Keynesian yang berguna untuk meningkatkan lowongan pekerjaan serta meningkat ekonomi di Indonesia. Sekianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata di dalam presentasi ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.